Kalau sama mobil konvensional beda ya, tapi kalau misal sama-sama hybrid, ya tenaganya kalau misal kita benjek nih, baterai udah ngasih tenaga, engine juga ngasih tenaga. Jadi lebih jadi ngentak. dua-dua. Iya. Iya. Bener. Aku pernah lihat. Cuman kalau dipikir-pikir nih kok. Ini mentari ke mobil orang lain. Aman buat diri sendiri, nggak Iya. tahu. Itu Sebelahnya ya? Iya, sebelahnya. Itu kalau di parkiran aman buat kita nih. Mobil sebelah kebakar. Roda. Ya soda. Udah pasti nggak aman karena takutnya kan air ini masuk ke dalam kabin merusak komponen-komponen elektronik lainnya kan. Sedangkan baterai sama inverter kan dia udah kedap air. Kembali lagi di channel YouTube Domo Transmisi. Nah, di segmen kali ini gue akan sedikit berbeda karena kita di episode kali ini kita bosen ya kok ya bahas masalah transmisi. Nah, karena di dokter mobil kita ada Domo Hybrid. Nah, gue langsung panggil salah satu teknisinya. Kita kenalan dulu. Dengan siapa, Mas? Yogi. Oke. Udah kenal anjir berdua ini. Anjir. Nah, ini gue sekarang bawa salah satu teknisi Domo Hybrid ya guys. Jadi nama dia adalah Yogi. Nah, dia awalnya Mas Yogi ini bukan teknisi Domo Hybrid ya Mas ya? Bukan. Awalnya teknisi mobil biasa ya? Mobil biasa. Nah, tapi training ya ke Malaysia ya Gi Iya, ya? waktu itu training di Malaysia hampir 3 bulan. 3 bulanan ya. Jadi waktu itu gue training ke Malaysia itu masalah transmisi sama Ko Freddy training. Nah kalau Yogi dia training ke Malaysia untuk belajar mobil hybrid. Sama EV belajar nggak sih Gi? Belajar, cuman kalau di Malaysia itu belum apa ya? EV Belum itu banyak ya? Belum banyak. Belum populer. Iya, Tapi lebih yang banyak. hybrid itu udah populer banget Iya. ya. Nah makanya. Hampir tiap hari tuh hybrid. Kalau EV kemarin Tesla, cuman ya nggak bisa ngerjain. Kenapa? Pengecekan aja karena pengecekan barangnya. aja? Iya, barangnya susah dari sananya barangnya. Oh, oke. Jadi barangnya itu nggak dijual di bengkel-bengkel biasa. Nah tapi kalau di Malaysia sendiri mobil-mobil hybrid yang kayak Camry hybrid, Prius, Banyak kan Prius di sana. Prius banyak. Berarti untuk Camry sama Prius itu udah khatam lah ya. Insya Allah. Insya Allah. Anjay. Insya Allah. Oke lah, tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja nih ke pertanyaan-pertanyaan yang memang udah gue bikin listnya. Gue sama Ko Freddy ini banyak nih. Jadi Seputar hybrid dan seputar EV. hybrid dan EV. Jadi video YouTube ini mungkin bisa kita bagi jadi 3 part kali ya, 2 atau 3 part. Oke. Kenapa kita mau ngangkat ini? Nah ya kenapa? Karena belakangan ini kalau kita lihat ya, kan Nah. kita satu lokasi dengan Domo Hybrid. Iya. Belakangan kita lihat sudah banyak mobil yang EV masuk ke sama sini. hybrid yang masuk ya. Kita juga belum pernah bahas secara detail tentang hybrid EV di channel Domo Transmisi. Nah, ini kita memang sengaja undang praktisinya langsung. hybrid EV ini. Praktisinya Kita biar kita bisa enak ngobrol langsungnya ya. Yaudah, langsung aja. Langsung aja. Nah, Gi, pertanyaan pertama dari gue Gi. Gue pertama bahas hybrid dulu aja lah ya. Boleh. Sebenarnya bedanya mobil hybrid sama mobil konvensional yang bensin itu apa sih? Bedanya itu dulu. Kalau untuk mobil konvensional, itu kan dia pakai satu tenaga. Ada engine aja buat gerakin si rodanya. Nah, udah pasti dia butuh bahan bakar terus nih, jadi lebih boros. Suara juga masuk ke kabin. Nah, sedangkan di mobil hybrid itu dia ada 2 tenaga. Yang satu motor listrik, terus yang satu lagi engine. Jadi kalau untuk sistem hybridnya itu ada beberapa mobil yang bisa suplai tenaga langsung. Kayak engine dia bisa suplai tenaga ke roda. Terus baterai dia suplai tenaga juga ke motor listrik. Jadi bisa ada 2 tenaga. Nah, itu pasti torsinya lebih gede. Tenaga juga naik. Tenaga juga naik. Jadi lebih enak dari Ada mobil bantuan biasa. dari itu ya. Iya. Nah, terus perpindahan giginya kalau mobil biasa kan biasa ada yang kerasa jeduk atau perpindahan gigi 2 ke 3-nya kerasa kurang halus. Tapi kalau di hybrid itu bener-bener nggak kerasa kok. Lah, berarti beda dong Gi. Pas mobil hybrid kan berarti ketika dia udah nggak pakai mesin dia kan pakai listrik tuh. Dari segi tenaganya beda nih. Ketika dia lagi pakai mesin sama dia ketika pakai listrik dari tarikan gasnya gitu beda semua. Beda. Kalau sama mobil konvensional beda ya. Tapi kalau misal sama-sama hybrid, ya tenaganya kalau misal kita benjek nih, baterai udah ngasih tenaga, engine juga ngasih tenaga. Jadi lebih Oh, jadi ngentak. dua-dua. Iya. Nah, itu ada triggernya apa?
pemicunya supaya baterainya aktif pakai pada saat apa? Nah, biasanya baterai akan aktif itu kalau kecepatan di bawah 40 kok. Kalau kecepatan di bawah 40 kan lagi pelan nih, dia pakai baterai terus. Tapi nanti kalau misal kita benjek, akselerasi nih mau ngedaluin mobil, itu engine langsung ngasih tenaga dia. Jadi engine langsung bantuin si baterainya buat ngasih tenaga lebih. Nah, di situ enaknya hybrid itu di situ. Kalau lagi kecepatan pelan, murni dari baterai aja. Murni dari baterai. Oh, oke. Kalau baterainya cukup ya. Kan kalau nggak salah itu baterai kalau di 60% mesin akan mati, tapi kalau di kecepatan pelan aja. Jadi pelan, macet gitu, kebanyakan baterai yang bekerja daripada engine-nya. Terus kalau kita lagi jalan, terus kita lepas gas, itu ngisi nggak baterai? Nah, kalau regenerative braking. Nah, itu kalau misal kita lagi jalan terus ngelepas gas atau ngerem, nanti ada sistem regenerative braking. Nah, itu mengubah energi kinetik menjadi energi listrik. Nah, nanti itu bisa ngecas buat si baterainya. Nah, jadi kalau misal udah ada ini enak, baterai bisa keisi tanpa harus nyala si engine. Nah, berarti hitungan di atas kertas tenaga nambah, torsi nambah, itu berlaku hanya pada saat pelan atau? Enggak juga. Tenaga waktu di kecepatan tinggi juga dia ngaruh banget. Karena kalau misal kita anggap aja nih di kecepatan 80 nih. Biasanya kalau baterainya banyak, baterai dia ngasih suplai ke motor listrik, engine juga ngasih suplai ke motor listrik. Nah, cuman nggak sekuat engine-nya. Nah, kalau kita benjek, dua-duanya akan ngeluarin tenaga lebih juga. Jadi bener-bener dua-duanya ini dia suplainya kuat. Oh, berarti untuk mobil hybrid ketika baterainya udah rusak, tenaganya ngedrop banget dong? Loyo Tenaganya? Loyo. Kerasa perbedaannya? Kerasa banget. Seolah-olah kayak bukan hybrid gitu. Iya, seolah-olah kayak mobil biasa. Dan konsumsi bahan bakarnya juga hampir 50% lebih kurangnya. Baterai dia akan selalu ngisi terus. Iya. Kondisi pasti dia terpakai terus atau ada istilahnya ada stopnya? Ada gitu kalanya ya? dia bakal berhenti kalau misal kondisi baterai itu udah di 30%. Dia akan berhenti, nanti dia dicas lagi sampai kurang lebih 55%. Oh, oke. Nanti dia baru udah nggak ngecas lagi si engine-nya. Jadi ada minimalnya itu kalau nggak salah di 30%, nanti engine-nya akan nyala buat ngecas si baterainya. Nah, kalau lagi dicas gini, baterai dia nggak ngasih suplai ke motor listriknya. Pada saat lagi dicas? Iya, pada saat lagi dicas. Oh, Oke. jadi pada saat dicas, fungsi dari baterai ini memang lagi nggak supply. Iya, nggak supply Karena apa-apa. statusnya dia lagi ngisi gitu. Iya, betul. Begitu dia udah sampai berapa? 60%? 60%. Otomatis ngecasnya berhenti, baterainya dipakai. Iya, baru baterai ngeluarin dayanya lagi. Nanti begitu sampai 30, kurang lebih ngisi Nah, lagi. nyala lagi, iya. Emang udah ada kayak ECU sendirinya buat ngatur itu. Kapan baterai harus dicas, kapan baterai harus berhenti ngecas. Bisa ada malfungsi nggak? Dia nggak mau ngecas. Bisa, kalau misal baterainya ini ada masalah. Misal ada kerusakan, itu udah pasti baterainya nggak mau ngecas dia. Terus BMS-nya rusak. BMS Dia apa lagi? BMS itu baterai management system. Oh, Jadi kalau misal rusak, nggak mau ngecas sama sekali. BMS macam modul lagi. Iya, modul lagi kotak dia ada di sebelah baterai. Nah, inverter rusak juga. Kalau inverter sih lebih ke ini kok. Mobilnya itu cuma bisa on pakai aki 12 volt aja. Jadi kalau misal inverter udah rusak, mobilnya nggak mau jalan sama sekali. Nah, coba ceritain sedikit tentang inverter. Letaknya di mana, fungsinya apa? Kalau inverter itu dia ada di depan. Di depan kalau misal mobil hybrid nanti ada engine. Nah, di sebelahnya itu ada inverter. Nah, inverter ini dia ngatur semua. Jadi dari baterai dia nyuplai dulu ke inverter. Nanti inverter itu dia ngasih daya ke kompresor AC karena kompresor AC-nya kan dia udah high voltage. Nah, terus Elektrik. oh, iya udah udah pakai elektrik. putaran mesin lagi Udah ya? nggak pakai putaran mesin. Jadi di semua otak hybrid itu ada di inverternya. Dia ngasih suplai ke kompresor listrik, terus ngasih suplai ke motor listrik. Nah, sedangkan kalau ada regenerative brake yang tadi, dia merubah energi kinetik menjadi energi listrik, masuk dulu ke inverter, baru Ya, itulah fungsi dia. Iya. Jadi semua tuh dia jalannya ke inverter dulu, baru disebar. Berarti bisa dibilang otaknya hybrid itu ada di inverter Inverternya, itu. iya. Makanya kalau inverter rusak, udah nggak bisa jalan sama sekali. Bener. Nggak bisa jalan dalam artian Cuman bisa on aja mobilnya. nggak bisa jalan. Nggak bisa jalan. Walaupun mesin biasa masih oke. Mesin biasa masih oke juga nggak bisa jalan. Karena dulu aku pernah masuk Prius. Waktu itu di towing cuman bisa on aja. Nah, setelah di scan ternyata inverternya yang ada masalah. Nggak Muncul di scanner bisa. DTC. Muncul. Lah, Gi, kan kalau gua taunya inverter waktu di sini kan kasusnya T32 ya. Ya. Itu kan inverter bentuknya kayak konverter kan? Oh, bukan, itu motor listriknya. Oh, itu motor listriknya? Iya, motor listriknya. Oh, oke. Inverternya di atasnya, dia kotak di atas transmisinya. Oke.
Pertanyaan kedua, gue penasaran nih. Kalau mobil EV, kita udah sering lihat lah ya, kayak EV, REV. Iya. Mobil REV, terus Mau celak nih. enggak. REV, terus kalau B apa kalau B? Bingung itu kan mobilnya pendek-pendek. Iya. Dan rata-rata mobil EV kita tahu baterai kan di bawah ya. Nah kalau hybrid, dia baterai di mana letaknya? Dan itu mobilnya tuh kena banjir, terus kena hujan, aman nggak? Sebenarnya kalau untuk mobil mau hybrid mau EV ya bang. Banjir udah pasti nggak aman. Iya, banjir udah pasti nggak aman. Kalau banjirnya udah di atas roda. Di atas roda, oke. Udah pasti nggak aman karena takutnya kan air ini masuk ke dalam kabin merusak komponen-komponen elektronik lainnya kan. Sedangkan baterai sama inverter kan dia udah kedap air. Jadi Oke. di baterai itu pinggir-pinggirnya tuh udah ada sealnya biar airnya tuh nggak masuk. Iya. Oke. Nah, kalau untuk EV, kebanyakan EV itu baterainya tuh ada di kolong chassis. Di bawah. Kadang kan kita lihat ada mobil EV di depan kelihatan ada yang jendol banget kan di bawahnya. Nah, itu baterainya. Sedangkan kalau di hybrid itu baterainya ada di dalam mobil. Iya, dalam mobil, dalam kabinnya, di bawah jok. Kalau yang kayak Innova Scenic itu dia ada di depan, pas di bawah driver. Pasti ada ngejendol di situ. Nah, kalau Camry hampir ke bagasi dia di belakang. Sedan banyakan di belakang ya? Iya, sedan banyakan di belakang, tapi kalau 7 seater banyakan di depan. Udah bingung lagi ditaruh mana baterainya kalau saya. Tapi kalau misalnya kita ngomong hybrid, berarti kan dia ada di dalam. Selama air nggak masuk lewat pintu, berarti air nggak tinggi, harusnya nggak ada masalah di situ Harusnya ya. aman-aman aja. Kalau mobil listrik kan baterainya memang di luar. Ya lu kena hujan jalan basah aja kan sebenarnya basah Iya, kan? basah terus ya. Ya kan? Cuma karena memang mereka udah didesain supaya kedap air. Nah, Berarti belum ada kasus ya mobil. Nah, tapi berarti kasus EV atau hybrid yang mogok karena air belum ada ya? Belum ada sejauh Belum ada ya, ini. Masih sejauh ini. aman. karena memang yang buat itu pasti udah mikirin juga. Ini Iya, karena sama baterai taruh di luar, apa perlindungannya gitu Iya. loh, ya kan? Soalnya listrik sama air itu Musuh banget loh. Musuh anjir. Kalau nggak salah nih kok, yang udah EV ini kan dia di bawah nih. Hujan kena hujan, kena air, terus panas juga ikut panas. Tapi kalau nggak salah tuh covernya itu emang bener-bener didesain udah kayak anti peluru. Ya, anjir anti peluru. Iya, jadi mau ke Ditembak peluru juga nggak bakal nih. katanya gitu, tapi kan belum ada yang buktiin bener aja. tapi intinya materialnya tuh Udah covernya bagus Iya, ya, karena tebel kan juga, nggak kita gampang penyok. nah itu takutnya kan biasanya kan dia nonjol ke bawah. Benturan apa kan pasti ada aja Iya. ya, entah itu pentalan batu atau apa, misalnya tengah jalan ada batu gundukan, tapi Iya. roda aman nih, tapi Iya. tengahnya kena ya kan, Tengahnya ibaratnya kena. gitu. Biasanya yang paling sering kan polisi tidur. Tapi kan waktu itu kita udah pernah bahas kok di Info A1. Ini balik lagi nih, kita jadi ngejulit nih. Yang mobil kena kayak Iya. paving yang terus Kan ada bocor. biasa kalau kita parkir kan ada suka penahan roda tuh, Iya. yang bentuknya coran misalnya Iya. ya. Itu ada mobil EV yang nggak ngelihat ada itu, Iya, dilewatin, kan langsung kebakar. Ya baterainya gasruk ya jadinya. Baterai gasruk ya. Mentok itu kalau nggak pas. Tapi ada juga belakangan yang mobil EV yang kalau misalnya sistemnya ngebaca baterainya ada indikasi mau meledak, mau kebakar, dia bisa mental keluar sendiri. Nah, Oh, iya. bener. Aku pernah lihat. Cuman kalau dipikir-pikir nih kok, Tapi mentalnya ke mobil orang lain. aman buat diri sendiri, nggak Iya. tahu. Itu Sebelahnya ya? Iya, bener. Itu kalau di parkiran, aman buat kita nih. Mobil sebelah kebakar. Ya bodo amat deh. Iya. Lah kalau rumah kita sebelahnya tembok, dia Iya, mau sama juga. kena tembok balik lagi, Iya, percuma. kena sendiri ya. Kita sendiri jadi. Aduh. Berarti bener ya, Gi, kalau mobil listrik itu baterai bisa meledak ya? Bisa. Nah, Pemadamnya, Nah, karena memang lagi nggak siap pemadam, nggak siap apa, nggak bisa. nggak bisa dipademin. Jadi kita Walaupun pakai pemadam itu hanya cuman untuk mengawal aja. Jadi kita cuman mengawal biar Nggak. kebakarannya tuh nggak nyebar. Sama, semua sistemnya sama. Ada blok, sel, sama pack. Nah kalau pack kan satu gelondong. Nah satu gelondong itu nanti ada setiap Domo Transmisi, dokternya Meti.